Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast pertama kami. Di sini kami akan membahas sesuatu yaitu tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh aparatur sipil negara. Sebelum kami memasuki pembahasan yang ada, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri dari Instalasi Radiologi RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Narasumber kedua yaitu rekan saya, Saudari Inde, seorang perawat dari Instalasi Keperawatan RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Narasumber ketiga yaitu saudari saya, bernama Sri Kartikasari, seorang rekam medik dari Instalasi RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Narasumber keempat, saudari saya, Eka Tripuspita, seorang perawat dari Instalasi Keperawatan RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Dan yang terakhir ada saudara saya yang bernama Jun Silanus, orang perawat dari Instansi Keperawatan RSJ Kalawate Palangkaraya. Baiklah, selain menjadi host, di sini saya juga akan turut ikut serta dalam membahas tentang ASN beraneka. Apa sih yang disebut ASN beraneka? Aneka itu merupakan susunan atau singkatan dari beberapa kata, yaitu A adalah akuntabilitas, N adalah nasionalisme, E adalah etika publik, K adalah komitmen mutu, dan yang terakhir A adalah anti korupsi. Nah, 5 hal ini adalah nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kami akan membahas satu persatu secara singkat. Seperti yang kita tahu, akuntabilitas ini merupakan sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Hubungan adalah yang dimaksud hubungan dua belah pihak antara individu, kelompok, institusi, antara negara dan masyarakat, di mana pemberi kewenangan bertanggung jawab memberi arahan yang memadai, membimbing, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang mana untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan untuk publik. Oke, untuk poin yang kedua yaitu nasionalisme yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Indai, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, untuk menanamkan atau menerapkan nilai-nilai aneka, khususnya nasionalisme di kehidupan sehari-hari, maupun penerapannya di lingkungan kerja, yang kita ketahui, nasionalisme merupakan ajaran atau paham untuk mencintai bangsa dan negara melalui nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yaitu bila kita melihat ada orang tua atau bapak-bapak mau menyeberang jalan raya, dari sini kita bisa menilai gerak-gerik si bapak bahwa kelihatannya si bapak ini takut atau ragu untuk menyeberang. Kita yang melihat kejadian tersebut pasti punya refleks untuk membantu si bapak menyeberang jalan dengan selamat. Di sini kita sudah mengamalkan jiwa nasionalisme melalui nilai-nilai Pancasila dengan bergotong royong dan membantu sesama yang membutuhkan. Contoh yang kedua yaitu, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit di ruang rawat inap. Saya sudah pasti sering menemukan berbagai macam status, suku, ras, agama, golongan yang berbeda-beda. Di sini saya harus bersikap secara profesional. Bagaimana saya menyikapi hal tersebut dengan tidak ada istilah pasien umum didahulukan pelayanannya dan pasien BPJS nanti-nanti saja. Saya menanamkan bahwa semua manusia itu sama. Begitu juga dengan pasien saya. Saya berusaha melayani dengan hati yang tulus dan memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga tertanam nilai Pancasila sila kelima, yaitu memberikan keadilan bagi pasien-pasien saya di ruang rawat inap. Ya, kurang dan lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari Inde. Yang selanjutnya yaitu narasumber yang ketiga, saudari kita Sri Kartikasari yang membawakan tajuk tentang etika publik, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, penerapan nilai-nilai dasar etika publik sebagai seorang perekam medis dalam melayani pasien dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, selalu menerapkan sikap senyum, sapa, salam, dan sopan santun kepada pasien, sehingga pasien dapat menerima pelayanan yang kita
berikan dengan senang hati. Yang kedua, sebagai seorang perekam medis, hendaknya dapat melayani pasien dengan tetap memegang teguh kode etik ASN dan kode etik profesi. Contohnya, dengan tidak menyebarluaskan informasi pasien yang terdapat dalam berkas rekam medis. Yang ketiga, sebagai perekam medis, dalam melaksanakan tugas harus selalu cermat dan disiplin dengan menaati SOP. Selain itu, harus bekerja tepat waktu saat datang dan pulang kerja. Yang keempat, tidak mendiskriminasikan dalam melayani pasien dengan tidak membeda-bedakan status, golongan, ras, suku maupun budaya. Yang kelima, melakukan pelayanan pada pasien dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat sehingga pelayanan kepada pasien dapat diberikan secara optimal. Terima kasih. Demikian penerapan nilai-nilai dasar etika publik menurut saya. Baik, terima kasih untuk saudari saya, Sri Kartika Sari. Kemudian untuk narasumber yang keempat, dalam pembahasan komitmen mutu, saya persilahkan kepada saudari saya, Eka Tripuspita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang nilai dasar PNS pada poin komitmen mutu. Sebelumnya, mari kita pahami apa itu komitmen. Komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela. Sedangkan mutu adalah suatu nilai atau kualitas. Jadi, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah sebuah janji pada diri kita sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu atau kualitas barang atau jasa. Lalu, apa sajakah indikator nilai komitmen mutu? Yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Yang kedua, efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, inovasi, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang baik di masa yang akan datang. Dan indikator komitmen mutu yang keempat adalah berorientasi mutu, yaitu suatu kondisi dinamis yang sesuai atau bahkan melebihi harapan pengguna atau konsumen. Inilah implementasi komitmen mutu di tempat kerja menurut versi saya. 1. Memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan, agar terjadinya efektivitas dalam melaksanakan tugas. 2. Datang bekerja dengan tepat waktu. Ketiga, memanfaatkan gadget sebagai sarana komunikasi dan informasi saat melakukan konsultasi tentang terapi pasien. Yang keempat, selalu menerapkan 6 standar keselamatan pasien dalam melakukan tindakan merupakan bentuk nilai komitmen mutu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari saya, Eka Tripuspita. Kemudian, narasumber yang terakhir kepada saudara saya, Kak Junsilanus Bornok Pangaribuan, yang akan membawakan tajuk tentang anti korupsi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan anti korupsi. Anti korupsi adalah berarti kita melawan tindakan-tindakan korupsi. Korupsi itu sendiri adalah berarti kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan, perbuatan yang tidak baik, curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Korupsi itu dapat menyebabkan dampak kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, bahkan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Korupsi itu dapat terjadi manakala bertemunya unsur-unsur seperti ada niat, ada kemauan, ada peluang atau kesempatan, dan ada target. Secara umum, akibat korupsi itu adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dapat memperlambat tata ekonomi, yang kedua memperlambat tata sosial budaya, yang ketiga dapat merusak tata politik, yang keempat dapat merusak tata administrasi kenegaraan.
Nah, untuk menghindari atau terhindar dari perbuatan korupsi, maka kita sebagai ASN kita harus memiliki nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus diinternalisasi, diimplementasikan, dan diaktualisasikan, seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sebagai contoh, misalnya saya ini sebagai perawat, terutama perawat di ruangan UGD, saya itu harus memberikan teladan, yaitu berpakaian yang sesuai dengan penampilan, tidak berlebihan, sederhana saja cukup. Kemudian dalam waktu pemberian pelayanan, kita bertugas sesuai dengan jam waktu yang telah ditentukan. Misalnya datang jam 7, ya datang jam 7, pulang jam 2. Kemudian misalnya ada obat atau kelebihan obat pasien, sebaiknya obatnya diberikan langsung ke pasien, jangan diambil untuk keperluan pribadi. Kemudian menghilangkan budaya adat. Nah, kadang-kadang keluarga pasien atau pasien memberikan kita bingkisan makanan, sebenarnya sih ucapan terima kasih, tapi itu salah satu bentuk dari cikal bakal sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kita sebagai perawat, khususnya ASN, cukup merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang telah diberikan sesuai dengan kerja kita, gaji kita cukupi dan syukuri. Jangan terus atau selalu merasa kekurangan. Secara keseluruhannya sih intinya kita itu sebagai perawat ASN, khususnya saya sebagai perawat, melaksanakan asuhan keperawatan itu harus dengan bertanggung jawab. Ya, seperti itu Mbak Dida kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Jun Silanus Bornok Pangaribuan untuk materi anti korupsinya. Mungkin itu saja podcast pertama kami yang dapat kami sampaikan tentang nilai-nilai dasar dari ASN beraneka. Akhir kata, salam sehat dari kami, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.